Kamu seperti tikus di jalan yang dipukul semua orang. Bagaimana kau masih punya muka untuk tetap di sini? Keluar, 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 keluar. Kalian pasti akan menyesali perbuatan hari ini. Perbuatan kalian akan membayar harganya. Dasar anak nakal. Berhenti, berhenti. Kamu naik sepeda begitu cepat. Bagaimana kalau jatuh? Kenapa kamu seharian hanya memikirkan pergi kerja? Bekerja itu berat loh. Kakek, aku sudah 18 tahun. Aku sudah dewasa. Tian-Tian akan segera berulang tahun. Aku ingin menggunakan uang hasil kerja keras sendiri untuk membelikannya hadiah. Kakak teman dan kabar sekapula sepandun. Begitu ketat mengawasiku. Jika tahu aku punya pacar, pasti akan bertanya-tanya terus. Apalagi kalau menakuti Tian-Tian. Dick, bekerja itu tidak semudah itu. Ini adalah kartu VIP Black Gold milik kakak tertua tanpa batas. Pergi dan pakailah sesukamu. Kakak tertua, adik laki-laki memegang 40% saham perusahaan lo. Mana mungkin dia kekurangan uang? Dick, apa kamu ingin lebih awal merasakan pengalaman di masyarakat? Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke laboratorium kakak kedua. Jadi asisten dokter saja. Bagaimana? Cucu laki-laki, kalau tidak mau dengar saran dari kakak pertama dan kakak keduamu, tunggu sampai kakak ketigamu pulang, membawamu ke dunia hiburan. Kita juga bisa jadi bintang besar. Bekerja itu berat loh. Kakak setelah kakak kedua. Aku sudah dewasa. Bisakah kalian tidak mengawasiku seperti mengawasi anak kecil? Aku punya rencana sendiri. Dick, apa kamu sedang pacaran? Dan kakak tertua, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku pacaran? Benarkah? Putri dari keluarga mana? Tapi Chen, kau masih sangat muda. Berpacaran harus lebih berhati-hati dan punya penilaian sendiri. Kita adalah keluarga besar. Sejak kecil, kau memang baik hati dan dilindungi keluarga. Di luar, sangat mudah tertipu. Iu berat saya silap wadah. Tian-Tian begitu polos. Dia bahkan tidak tahu aku adalah putra muda keluarga Lu. Belum tahu. Benarkah? Aduh, aku hampir terlambat kerja. Ya kalian cepat sibukkan diri masing-masing. Aku pergi dulu. Chen. Dick, Hati-hati ya. Ini adalah dari kencan pertama dengan Tian-Tian. Ring kaleng yang tersisa, aku sengaja mencari Bibi Catherine untuk mendesainnya menjadi cincin. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan uang yang kuhasilkan sendiri untuk menyiapkan hadiah. Tian-Tian pasti suka. Tuan Muda, ya bukankah hari ini adalah hari terakhir kerja Anda? Anda sebenarnya tidak perlu datang. Dan kami semestinya 2 bulan ya, 2 bulan. Kurang sehari pun tidak boleh. Ini jelas putra bangsawan dari keluarga terkaya, tapi malah datang ke hotelnya sendiri menjadi pelayan. Hidup orang kaya ini sungguh kreatif. Ichiban, ini adalah Haishi. Yang nomor 1, restoran Bozen. Itu adalah sistem anggota. Orang biasa tidak bisa masuk. Paman Xia, ku pernah dengar dari ayahku, kekayaan bersih anggota di sini, semuanya mulai dari puluhan juta. Benar sekali. Ayah, kakakku berulang tahun. Kamu saya memesankan restoran yang sebagus ini untuknya. Di saat ulang tahun, Kengko tidak memesankan untukku. Sungguh pilih kasih. Itu karena pengaruh Ivan. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot. Oh, ternyata karena Kak Ivan. Kak Ivan, kalau begitu aku ikut mendapat keuntungan darimu. Xiao Xuan, hari ini ulang tahun Tian-Tian, yang penting dia senang. Kalau main gitu Kak Ivan, ayo kita masuk. Ayo. Nyonya, izinkan saya memperkenalkan
Ini adalah anggur terkenal dari hotel kami, Macallan 1926. Bukankah itu pacar Tian-Tian? Kenapa dia jadi pelayan di sana? Pacar Tian-Tian, Mustahil. Bagaimana mungkin kakakku pacaran dengan pelayan sebagai pacar? yang dikatakan Yifan benar. Selamat datang, Tuan. Panggil dia kemari untuk melayani. Ayah, kau... Tuan muda, apakah kau punya musuh? Ada beberapa orang di sana. menyebut namamu dan menyuruhmu melayani. Menurutku mereka datang dengan niat buruk. Bagaimana kalau aku tolak saja untukmu? Ambil TKP, nanti aku ke sana lihat. Ivan, di sini ini restoran Bosen, ruang VIP Romani yang paling mewah dan terkenal. Ayo kita masuk. Halo Tuan, Ini ruang eksklusif SVIP. kalian tidak boleh masuk. Oh, apa benar? Kami VIP di sini. Kenapa tidak boleh masuk? Maaf ya. Itu aturan restoran. Kau tahu siapa aku? Panggil manajermu. Hei, Paman. Lebih baik kita urungkan saja. Ini memang hanya untuk Svip. Tidak bisa. Semakin dilarang, aku semakin ingin masuk. Ada apa ini? Manager Chang. Para VIP ini ingin masuk ke Romani. Lihat ini. Buka pintu ini. Kami mau masuk. Halo Tuan, Anda ini VIP. Ruang Romani kami hanya untuk SVIP. Kau Tian-Tian, Lu Chen, Kau tuli, cepat bawa kami ke Romani. silakan masuk. Ini baru benar. Benar-benar ruang kelas atas, sungguh mewah. Paman C, tak kau wajahmu sebesar ini bisa membawa kami ke Romani untuk makan. Kakak Ivan, kedepannya yang perlu kau kagumi dari ayahku masih banyak lagi. Ada orang yang memang tidak tahu malu. Begitu masuk langsung enak-enak saja. Lu Chen, kenapa kau di sini? Aku bekerja di sini. Ayah, Shao Xuan. Ini pacarku, Lu Chen. Dia juga teman kuliahku. Lu Chen, ini ayahku. Itu adikku. Salam paman. Salam adik. Tian-Tian punya pacar. Kenapa tidak bilang padaku? Ayah, aku ingin setelah beberapa waktu baru memperkenalkannya. Lu Chen hanya kerja paruh waktu di sini. Dia sangat hebat, karena tiap tahun dapat beasiswa. Dan dia juga... Beasiswa? Berapa banyak? Cukup untuk membeli satu baju untukku? Baju yang kau pakai, itu adalah pesanan khusus dari BL tahun lalu. Harganya sekitar 35.000. Beasiswaku setahun hanya 20.000. Tadi memang tidak tahu untuk satu baju. Tidak kusangka seorang mahasiswa miskin sepertimu begitu paham barang mewah. Apa kau pernah menipu kakakku untuk membelikannya? Shao Xuan, apa yang kau katakan? Lu Chen tidak pernah... Tidak layak di tempat terhormat. Lu Chen, biar ku bantu. Si Tian, duduklah kau. Anak perempuanku yang manja. Di sini bawa piring. Apa-apaan ini? Tidak kira apa-apa. Ini begitu aku. Ayo, Lu Chen. Kita makan bersama. Ini restoran nomor 1 di Haishi. Seperti dia, hanya bisa masuk Spanish Indian. Berani duduk dan makan. Shao Xuan, Lu Chen adalah pacarku. Bisakah kamu bersikap sopan padanya? Lu Chen, adikku memang kekanak-kanakan. Jangan ambil hati. Kita duduk. Ngomong-ngomong Tian-Tian, ini ada ulang tahun yang ku persiapkan untukmu. Buka dan lihat.
Bukankah ini dari kencan pertama kita, cincin kaleng yang tersisa? Kau buat menjadi cincin. Cantik sekali. Kak, benda ini saja tidak punya logo. Pasti barang murahan. Dan boleh lain yang lagi. Ini bukan barang murahan. Ini aku sengaja cari desainer yang custom. Kamu seorang pelayan, mampu membeli barang custom. Ini perhatian dari Lucien. Aku sangat suka. Sudah, jangan bertengkar. Kalau mau makan, makanlah dengan baik. Kita boleh sepetan anggar. Yuk, kamu yang pesan. Kau suruh dia pesan anggur. Dia paham anggur. Oh, aku lupa. Pasti ini pertama kali kamu makan di restoran mewah seperti ini. Menu di sini semuanya dalam bahasa asing. Kamu pasti tidak bisa membaca. Dan anggur ini, ya harganya mahal. Jangan sampai kamu kaget. Biarkan aku saja berlayan. Ambilkan satu botol yang termahal di sini, yang biasa saya minum, Yamazaki Elibesh. Baik, Tuan. Kamu belum lulus ya? Sudah jadi pelayan. Kerja sambilan, pasti keluarga sulit ya? Oh, tidak apa-apa, keluarga saya tidak sulit. Hanya aja dan saya tuh bisa menghidupi diri sendiri. Oh, jadi saya tidak mau pakai uang orang tua. Saya cukup kagum dengan kemandirianmu. Saya juga tidak mau memukul semangat kalian anak muda. Tapi, pohon tunggal tidak bisa menjadi hutan. Tanpa latar belakang keluarga yang baik, sebagai penopang, seseorang sulit berprestasi. Saya sendiri sudah mengatur untuk Tian-Tian jalan yang akan dia tempuh selanjutnya. Begitu dia lulus, langsung kembali mengelola perusahaan keluarga. Ayah, saya masih jauh dari lulus. Nah, berapa orang di keluargamu? Mereka kerja apa? Keluarga saya punya usaha kecil. Ada kakek dan 3 kakak perempuan. 3 kakak perempuan, banyak perempuan ya, pantas jadi pelayan. Usaha kecil pasti tidak menghasilkan banyak uang. Nanti warisannya juga sedikit. Oh, maaf. Tadi lupa. Dengan kondisi keluarga sepertimu, memang tidak ada warisan yang dibagi. Ketiga kakak perempuanku baik padaku. Jangan sembarangan menebak situasi keluargaku. Kalian makan saja? Kenapa selalu menargetkan Lucien? Ezek apa-apa. Tian-Tian. Ada apa? Paman, kau tidak apa-apa? Lucien, ibas yang seseladaran. Kaulah yang mulai nakal. Kau malah menuduhku duluan. Sudahlah. Aku malam ini masih harus menghadiri jamuan keluarga lu. Putri sulung keluarga lu sangat mementingkan tata krama. Bajuku kotor begini. Bagaimana aku bisa pergi? Paman, jangan marah. Aku benar-benar tidak sengaja. Semua gara-gara Lucien. Apa yang kau lakukan? Begini aja sudah cukup. Ayah, lihat Lucien ini. Ide dan keterampilannya luar biasa. Aku ke toilet. Paman, saya temani Anda pergi. Ponselku ketinggalan di toilet. Ambilkan. Oh, baik. Bukannya lupa ambil ponsel? Pergi begitu saja? Paman, maaf. Tidak kutamkan ponselmu. Orang sepertiku, cara menyelesaikan masalah ada banyak. Sama sekali tidak perlu trikmu yang rendahan itu. Sadari kenyataan, kampungan. Kau dan Campbell ini sama sekali bukan dari dunia yang sama.
Xie Tian, kau harus mengerti. Memilih suami harus membuka matamu baik-baik. Jangan lupa apa yang selama ini kau kejar, yaitu masa depan. Jangan membuatku mengingatkanmu berulang kali. Pergi. Hanya orang yang belum pernah naik panggung yang perlu mimbar. Orang yang benar-benar berpendidikan, cek dan pencinanya menginjak-injak orang lain. Paman, terima kasih atas jamuannya. Lain hari aku akan menjengukmu lagi. Hati ada di celah. Omong-omong Tuan Shi, anggur termahal. Adik Bozen kami. Bukanlah Yamazaki Limpolimi, melainkan Macallan Samples Road Benam. Lucien, maaf. Anak nakal, cepat naik mobil. Aku juga tidak tahu ada apa dengan adikku dan ayahku. Biasanya mereka tidak seperti ini. Arita terpobet Tian. Saya lebih kau menemaniku. Kesulitan apapun, lo tidak makan aku takut tes. Lucien, kau tenang saja. Aku akan selalu dan selamanya di sisimu. Ayah, kakakku terpesona oleh pria ini. Sampai dia membantahmu demi dia. Bagaimana ini? Jangan khawatir, aku punya cara sendiri. Waktuku juga sangat berharga. Kita langsung saja ke pokok permasalahan. Kau dan putriku tidak sepadan. Aku ingin kau meninggalkan Tian. Jangan ganggu dia lagi. Paman, kau sengaja mengajakku ke kafe untuk mengatakan ini. Apakah Tian tahu? Pendapatnya tidak penting. Dia masih muda. Dia sama sekali tidak tahu. Sebagai putri sulung keluarga Xie, tanggung jawab apa yang harus dipikul. Keluarga Xie di Haishi adalah keluarga kaya raya yang sesungguhnya. Dengan latar belakang sepertimu, kau pantas mengincar Tian. Bahkan untuk menantu pria, aku tidak mau. Aku sarankan kau segera menyerah dari niat ini. Sebelumnya kakak perempuan menyebut keluarga Xie di Haishi telah menjadi indah di luar, busuk di dalam. Dan sama sekali kau tidak bisa disebut keluarga kaya yang sesungguhnya. Adapun aku telah mempertunangkan Tian. Ya dengan dari keluarga yang juga kaya raya. Putra sulung keluarga Sheng Yifan. Dalam hal latar belakang, pendidikan dan penampilan, semuanya tidak bisa dibandingkan denganmu. Di sini, 1 juta. Anak muda, aku sarankan jangan berkhayal. Ambil uang ini, segera tinggalkan Tian. Jika tidak, aku akan menghancurkan reputasimu. Di Haishi, kau akan kesulitan melangkah. Bila cukup. Baik. Tambah 200 juta lagi. Total 3 juta. Apakah ini cukup? Anak muda, jangan terlalu serakah. Lihat nih, kau sangat suka merendahkan orang dengan uang. Orang seperti kalian, bukankah seharusnya bersyukur? Ada orang yang mau memberi kalian uang. Lihat di website, kebahagiaan putri Anda hanya bernilai 3 juta, tapi bagiku kebahagiaannya lebih berharga dari apapun. Sangat berharga. Maaf, aku tidak tahu seperti kau pas Tian. Cinta kalian anak muda sama sekali tidak berharga. Kami memang bukan orang dari dunia yang sama. Keluargamu sama sekali tidak layak untuk keluarga Xie. Kalau begitu, apakah Anda tahu keadaan keluargaku? Menurutku, sudah tidak perlu, kan? Tian tidak memberitahumu, kan? Dia akan segera belajar ke luar negeri. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan meninggalkanmu. Tian, apakah Papu akan selesai ke luar negeri? Kami sudah tahu ya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Awalnya aku berniat memberitahumu, tapi aku takut kamu menentang. Kamu juga tahu, Biomatis, jurusan ini hanya dengan belajar di luar negeri, akan memiliki prestasi yang lebih besar di masa depan. Kau tahu, cita-citaku
hanya ingin agar lebih banyak orang mendapatkan obat yang lebih murah dan lebih efektif. Saya pasti akan mendukungmu. Hanya kau tidak seharusnya merahasiakannya dariku. Maaf ya. Jangan marah ya. Dulu selalu khawatir karakter kakak Tara meremehkan Tian. Untungnya dia selalu ambisius. Setelah Tian selesai studi dan kembali, aku coba beberapa Tian. Lucien, aku bersumpah. Setelah aku pergi ke luar negeri, pasti akan fokus belajar. Setelah lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku hanya mau menikah denganmu. Aku menunggumu. Tian, belajar ke luar negeri kali ini. Harus belajar sungguh-sungguh. Setelah selesai dan kembali, ayah akan mencarikanmu seorang suami idaman, lalu mengelola perusahaan keluarga. Waktu sudah tidak pagi lagi. Waktunya naik pesawat. Tian. Muka pria ini sangat tebal. Katak ingin makan daging angsa. Tian, Xie Tian, waktunya naik pesawat. Lucien, kau harus menungguku kembali dengan patuh ya. Tian sudah pergi. Perginya selama 5 tahun. Kalian tidak mungkin bersama. Lepaskan saja. Aku akan sampai takut dan sampai kembali. Kau tidak buang air kecil untuk sehat dirimu sendiri? Seorang pelayan masih ingin menumpang pada keluarga kaya? Mimpi saja. Lucing. Kakak ketiga. Kok bisa sekebetulan ini? Lu Xing. Kenapa kau lari saat melihatku? Chen, kau sudah jadi mahasiswa sekarang? Apa rencana masa depanmu? Apakah kau butuh bantuan kakek dan kakak-kakakmu? Kakek, tidak seperti itu. Saya baru mendaftarkan sebuah perusahaan yang khusus bergerak di bidang biomedis. Kalian tidak perlu membantuku. Aku bisa sendiri. Pantas saja kau cucu kesayangan kakek sudah bisa mendirikan perusahaan sendiri. Punya semangat. Aku ingin cepat buku jalan mentua Tian. Tunggu dia kembali, lalu serahkan perusahaan padanya. Kakek, ayo kan nanti malam masih ada kelas. Aku mau pergi ke kelas dulu. Kakak kata ada. Aku suruh sopir mengantarmu. Anak ini, Lucien akhir-akhir ini punya pacar. Jadi beberapa hal tidak nyaman dikatakan kepada kakek. benarkah dia punya pacar? Siapa? Ku sama sekali tidak tahu. Tenang saja, dia masih muda, hanya main-main saja. Lagi pula pacarnya itu tidak akan bertahan lama. Kalian tahu dia hari ini kenapa pergi ke bandara? Yaitu untuk mengantarkan pacarnya ke luar negeri. Apa? Aku kira adik datang menjemputku. Apakah kalian tahu siapa yang pergi bersama pacarnya ke luar negeri? Siapa? Putra tertua keluarga Sheng, Zhong Yifan. Keluarga pacar Xiao Chen bergerak di bidang bisnis medis. Sedangkan keluarga Sheng menguasai banyak teknologi inti. Ikatan kepentingan kedua keluarga itu sangat erat. Perempuan ini serakah menginginkan semuanya. Berani-beraninya mengganggu adikku. Aku akan mencarinya sekarang. Jangan buru-buru. Chen adalah anak yang punya pendirian sendiri. Beberapa hal harus dia alami sendiri agar bisa tumbuh. Alari pakai samanya. Tian sedang
Aku baru-baru ini magang di sebuah perusahaan. Orang-orang di perusahaan itu sangat baik padaku. Tian Tian, Aku merindukanmu, Tian Tian. Apakah kamu merindukanku? Aku pamit dulu. Pembimbingku memanggilku. Ichiban, Mr. Lu, 5 tahun yang lalu, aku diam-diam dari Tian Tian mendirikan perusahaan farmasi Tianchen. Dan dia menjadi kepala peneliti dari laboratorium biologi Jerman. Dengan semua ini, kakek dan para kakak pasti bisa menerimanya. Farmert, aku mengundang keluargaku untuk menjadi saksi pernikahanku. Tian Tian, malam ini aku akan memberitahumu identitas asliku. Berkolaborasi. Tentu saya menyambut kepulangan Tian Tian. Dan adalah kalangan atas, bukan tempat yang pantas bagi orang miskin sepertimu. 5 tahun sudah. Kau masih belum menyerah. Tian Tian yang sekarang bukanlah Tian Tian 5 tahun yang lalu. Kau jangan-jangan masih bermimpi menjadi menantu keluarga Si? Namun, kebetulan kau datang hari ini, sekaligus lihatlah, Dear Mill, dengan kami para kalangan atas, kelancingan yang Kau benar. Antara engkau dan aku, memang ada perbedaan. Lucen, aku bersumpah. Setelahnya aku pergi ke luar negeri, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah aku lulus dan kembali, jadi kita akan menikah. Aku hanya akan menikahimu. Selamat siang para tamu terhormat. Selamat datang di pesta kepulanganku. Putri sulung keluarga Shi benar-benar cantik dan anggun, berbakat dan cantik sekali. Menurut kabar baru-baru ini, juga diminati oleh perusahaan farmasi Tianchen dan diajak kerjasama. Maksudmu grup Tianchen yang itu? Yaitu 5 tahun lalu. Muncul sebagai bintang baru di industri. Perkembangannya sangat pesat. Kini telah menjadi pemimpin di bidang farmasi. Yang tak terbantahkan, itulah grup Tianchen. Tian Tian, semua yang kulakukan, semuanya untukmu. Lalu keluarga Shi, bukankah dari keluarga biasa, langsung naik menjadi keluarga super? Lihat kan, sekarang jarakmu dengan kakakku semakin besar. Kalau begitu, waktu akan kau tanya tentang ajakan ini. Siapa yang memberikannya? Menurut saya, Direktur Tianchen Pharmaceutical. Jangan-jangan, apa mungkin kau? Pertama-tama, saya ingin kepada semua mengumumkan sebuah kabar baik. Direktur Tianchen Pharmaceutical menetapkan saya sebagai CEO mereka. Dan akan dengan keluarga Xie kita menandatangani kontrak senilai puluhan juta pesanan jangka panjang. Astaga, pesanan puluhan juta? Sangat iri. Keluarga Xi ternyata mendapat perhatian dari Direktur Grup Tianchen. Dengar, Direktur itu muda dan berbakat, sangat cemerlang. Jangan-jangan dia tertarik pada Nona Zi? Tian Tian besok mulai resmi menjabat di Tianchen Pharmaceutical. Kemudian, juga hal terpenting hari ini. Saya ingin mengumumkan sebuah kabar gembira kepada kalian semua. Selama saya belajar di luar negeri, selalu ada seorang pria yang diam-diam berkorban selama 5 tahun, selalu menungguku pulang dari studi. Di hari yang penting seperti ini, saya ingin kalian semua menjadi saksi. Saya Shetian akan melamar pria ini. Ya ampun, sebenarnya aku yang ingin melamar Shetian. Tak disangka, dia yang mendahului aku. Pria mana yang beruntung menjadi menantu keluarga Xi? Ya, penasaran sekali. Kakek dan kakak-kakakku, kapan sampai di momen terpenting dalam hidupku harus diberikan sebagai saksi. Dia adalah
pewaris grup Shengxi. Kekasihku, Sheng Yifan. Begitu aku lulus dan pulang, kita akan menikah. Aku hanya akan menikahimu. Tian, Menantu keluarga Xi. Ternyata putra sulung keluarga Sheng. Benar-benar pasangan yang serasi. Keluarga Xie tidak hanya menandatangani kontrak, tapi juga bermitra dengan keluarga Sheng. Keluarga Xie akan melesat tinggi. Tian. Lihatlah, orang yang tidak tahu diri. Sekarang kau tahu posisimu sendiri, kan? Tian, ada apa? Tidak apa-apa. Ini tunanganku Sheng Yifan. Dialah yang akan lelaki untuk hidup bersamaku. Beberapa hari lagi, kita akan menikah. Xie Tian. Hari ini, Chen lah yang meminta kita datang ke pesta. Aku tidak peduli apa yang kalian sedang kerjakan. Tunda semuanya dan datang tepat waktu. Kakek, Xiao Chen adalah adik kesayanganku. Dan buah hatimu, bagaimana mungkin aku tidak datang? Tak perlu kau bilang. Aku sudah setengah bulan sebelumnya menolak semua jadwal, acara. Kakek tenang saja. Urusan adik adalah yang terpenting. Aku akan segera datang. Kita sudah sepakat 5 tahun lalu. Kau pulang dari luar negeri, lalu kita menikah. Apa yang terjadi sekarang? Bisakah kau memberi penjelasan? Lu Chen, hal ini memang salahku. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya sudah kau sadari. Apa yang harus ku sadari? Lu Chen, kau memaksaku untuk mengatakannya dengan jelas. Coba lihat baik-baik perbedaan antara kita. Baik dari latar belakang, keturunan, maupun status, dan posisi kita sekarang. Sejak awal, kita sudah sangat berbeda. Dan sekarang kau masih berharap bersamaku? Sungguh konyol. Aku dan Yifan akan segera menikah. Tolong jangan datang lagi, mengganggu hidupku. Jadi bagaimana dengan janji kita? Itu dulu. Orang bisa berubah. Orang sepertimu yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberikan kehidupan yang aku inginkan. Hanya Yifan yang bisa memberikan kebahagiaan yang aku inginkan. Dan ternyata begitu. Lu Chen ini terlalu tidak tahu diri. Berani dia bersaing dengan Tuan Sheng untuk mendapatkan pacar. Benar. Lihat saja status dirinya sendiri. Mana mungkin nona keluarga Xi bisa tertarik padanya. Ada apa? Rasanya ditinggalkan oleh wanita yang dicintai. Pasti tidak enak, kan? Mereka sarankan kamu menyerah saja. Xie Tian, seharusnya cari tarif uang, kebencian, dan status lebih penting daripada hati yang tulus. Hati yang tulus? Lu Chen, kau terlalu naif. Aku Cetian sekarang adalah presiden grup Xi dan juga mendapat undangan dari Tianchen Pharmaceutical. Ada pesanan senilai puluhan juta menungguku. Sekarang kau bersamaku. Hanya demi uangku, kan? Sedangkan Yifan adalah pewaris grup Sheng. Hanya pria seperti dia yang layak menemaniku seumur hidup. Maksudmu, aku tidak sepadan denganmu. Benar. Tepat. Kamu tidak pantas untuknya. Hanya aku yang paling cocok. Lu Chen, jika kau benar-benar mencintaiku, maka kau harus mengerti aku, mendukungku. Sekarang kalau kita bertengkar, tidak ada gunanya bagi kita semua. Selagi masalah ini belum sampai pada titik yang tidak bisa diperbaiki, silakan pergi. Aku sudah bilang padamu berkali-kali, kau dan Tian di keluarga kami
Sama sekali tidak sepadan dari segi status. Tidak mungkin. Seorang pelayan rendahan ingin menjadi kerabat kaya, masuk ke keluarga kalian. Cepat pergi. Jangan ganggu kakakku lagi. Oke? Jika kau ingin tinggal untuk minum anggur pernikahan, maka aku sangat menyambutmu. Tapi jika kau terus mengganggu, jangan salahkan aku jika aku menjadi tidak kenal. Xie Tian, kau tahu selama ini apa yang telah aku korbankan untukmu? Aku dengar, selama 5 tahun ini, kau mendirikan sebuah perusahaan untukku. Aku sangat tersentuh. Tapi sayang, perusahaan kecil seperti ini bagiku tidak ada gunanya. Ternyata, kau ingin dengan cara ini bergabung dengan keluarga Xie kami. Perjanjian transfer saham dari perusahaan kecil ini adalah lelucon. Kau benar. Ini memang lelucon. Kejadian, selama ini aku buta. Keluarga Xie, dia tidak akan pernah mendapatkan saham ini. Ye Tian, kau pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Apa latar belakang Lu Chen ini? Sehingga dia berani bicara seperti itu pada putri keluarga Xi? Siapa yang tahu? Dari penampilannya, dia tidak seperti anak orang kaya. Ngomong dong ngomong. Kecepatan putri keluarga Xi berubah hati. Terlalu cepat, kan? Ayo. Kita lanjutkan pesta kita. Hari ini adalah pesta penyambutan Tian-Tian. Kita semua rayakan dengan meriah. Benar. Iya. Jangan karena dia merusak suasana hati semua orang. Ya. Lu Chen, minumlah segelas sebelum pergi. Aduh, kakiku sakit sekali. Beraninya kau memukul anakku. Aku bilang padamu, keluarga Sheng kami tidak akan berakhir denganmu. Lu Chen, meskipun kau marah padaku, tidak seharusnya kau menyakiti Ivan. Aku pakai panty Tamanitins. Kau bilang aku menyakitinya. Cukup. Hubungan kalian berdua sebelumnya, aku tidak peduli dan tidak bisa mengatur. Sekarang ini mempengaruhi anakku. Aku ingin kau segera menyelesaikan masalah dengan pria ini. Lu Chen, kalau kau pintar cepatlah pergi. Jangan buat masalah di sini. Kalian memfitnahku dan menyuruhku keluar. Kau sudah diberi muka, kan? Jika kakak iparku hari ini kenapa-kenapa, Aku akan membuatmu merangkak keluar. beraninya kau memukulku? Cukup. Lu Chen, Ini bukan tempatmu untuk berulah, dan ini memang kesalahanmu. kesalahanku. Ini pertama kalinya Chen mengajak kita makan. Ya. Semua mengikuti Anda. Baik. Kamu seperti tikus di jalan yang dipukul semua orang. Bagaimana kau masih punya muka untuk tetap di sini? Kalian pasti akan menyesali perbuatan hari ini. Perbuatan kalian akan membayar harganya. Orang seperti kau yang suka menjilat dan sombong pantas mendapat pelajaran. Cepat keluar dari sini. Keluar. Berhenti. Enyahlah. Dewi ke Dosong. Bukankah ini nona kedua keluarga lu? Profesor riset teratas lu, Yue. Bukankah itu grup lu? Ketua Dewan saat ini? Nona tertua keluarga lu, Lu Zui. Dia adalah orang terkaya keluarga Hai, Lu Hongshen. Siapa yang berani mengganggu adikku? Siapa yang berani menyentuhku? Suku Lu Hongshen.
Apa? Orang keluarga lu, apa yang kalian lakukan di sini? Siapa? Siapa cucunya? Siapa? Siapa yang menyakitimu sampai begini? Kakak, Maaf adik, kami datang terlambat. Kamu telah diganggu. Siapa yang mengganggumu? Kakak-kakak akan menghajarnya untukmu. Siapa dia? Sampai Luxing sebaik itu padanya? Dan lagi, Nona besar dan nona kedua, semuanya baik padanya. Ya. Sebenarnya apa hubungan mereka? Tadi Taipan berkata, siapa yang berani menyentuh cucunya? Jangan-jangan cucu Taipan adalah... Apakah Lucien benar-benar? tidak mungkin. Jika dia cucu Taipan, bagaimana mungkin dia membawa nampan untuk biaya sekolah? Benar. Mungkin dia hanya kenal orang Lu. Itu saja. Chen, apakah mereka mengganggumu? Kakak tertua akan menghajar mereka. Aku juga ikut. Menyentuh cucuku, aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Sudahlah kakek. Mereka sudah begitu menindasmu. Kau masih mau melindungi mereka? aku punya rencanaku sendiri. Tapi Aku tahu kalian baik untukku, Tapi aku sendiri yang Akan mengirim mereka ke neraka. membuat mereka menyesali. Sesuatu yang mereka lalui hari ini. Pantaslah kau cucuku yang hebat, berwibawa dan bertanggung jawab. Kakek mendukungmu. Terima kasih ya kakek. Xiao Chen, lakukan apa yang kau inginkan. Kakak-kakakmu akan selalu mendukungmu. Keluarga lu kami bukanlah mudah untuk diintimidasi. Adik, lakukan saja dengan tenang. Dengan dukungan keluarga lu, mereka yang menindasmu, tidak seorang pun akan lolos. Ayo pergi. Kakek, bagaimana Anda datang ke sini? Usir semua orang di dalam. Mulai sekarang, grup lu kami dan hotel-hotelnya tidak akan melayani keluarga Shi dan Sheng. Baik. Sudah aku bilang dia bukan cucu orang terkaya kan? Dia pergi dengan malu. Benar. Tapi, kenapa dia bersama? Keluarga lu... Mungkin hanya tampak akrab. Dia hanyalah seorang badut yang suka pamer. Seharusnya sudah pergi dari dulu. Untungnya Lucien tidak terus mengganggu. Ichiban, Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa? Tidak ada masalah besar? Hotel berhenti beroperasi. Silakan semua pergi. Berhenti beroperasi? Atas dasar apa? benar. Kami sudah jelas, sudah membayar. Kau bilang tutup ya tutup. Uang dan denda akan dikembalikan ke rekening. Usir mereka. Siapa kau? Berani mengusir kami? Tunggu saja. Ada yang seperti kalian berbisnis? Pahit yang Satya tahukan di kamarku. Kakak-kakak takut kau dipermalukan. Jadi mulai sekarang, kami memutuskan menemanimu bekerja. Semua karena kami tidak selalu di sisimu, membuatmu menderita. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku bekerja di perusahaanku sendiri. Ini wilayahku sendiri. Bagaimana bisa ada yang menggangguku? Dengarkan, adik. Aku Presiden Tianchen Pharmaceutical. Jika karyawan tahu, setiap hari ada 3 kakak menemaniku bekerja. Aku seperti anak yang belum disapih. Nah, kalian dia juga akan disebut budak adik. Itu sangat memalukan. Kalau begitu, Kami bertiga bergiliran. Bekerja di perusahaanku, Aduh Nona, jangan membuat kekacauan untukku. Kakak ketiga, itu adalah nama pakaianmu. Kamu si bintang internasional besar. Jika bekerja di perusahaan kami, karyawan sabit. Masih perlu bekerja? Kalau begitu, hari ini kakak keduamu akan memberimu. Tidak. Kakak, kau jangan bercanda. Aku masih ada kontrak penting yang harus kutandatangani. Aku pergi dulu. Adik.
Selamat pagi, Direktur Lu. Orang dari grup Wang sudah tiba. Apakah engkau ingin naik bersamaku? Kau naik dulu, bicarakan syarat kerja sama dengan Direktur Wang. Aku ada urusan, pergi ke lobi dulu. Baik. Tapi, mana setahu lama Giana datang ke perusahaan. Orang di perusahaan ini tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa. Pergilah dulu. Aku akan menyusul nanti. Baik. Inilah perusahaan farmasi Tianchen. Ini adalah perusahaan biofarmasi paling top di seluruh negeri. Dan aku, Xie Tian, akan segera menjadi CEO di sini. Perusahaan farmasi Tianchen telah mengatur upacara pelantikan untukmu. Pasti sangat meriah. Nanti kamu tunjukkan yang terbaik di depan karyawan, membangun citra pemimpin yang baik. Hei. Kau berhenti. Lu Chen. Kenapa kau di sini? Benar-benar mengganggu. Lu Chen, kau masih punya muka mengikuti kami sampai sini? Menurutku, jangan-jangan kau masih menyukai Tian-Tian. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ini tempat umum, bukan rumahmu. Kenapa aku tidak boleh di sini? Berdasarkan apa? Berdasarkan Tian-Tian kami, yang akan segera menjabat sebagai CEO Tianchen Pharmaceutical. Mulai sekarang, Tianchen Pharmaceutical, semua keputusan ada di tangan Tian-Tian. Atas dasar apa kau berpikir dia bisa menjadi CEO Tian Pharmaceutical? Ketua Dewan Tianchen Group secara pribadi mengundang kami ke sini. Sangat menghargai Tian-Tian. Aku tidak peduli apakah kau pura-pura bertemu atau benar-benar bekerja di sini. Lu Chen, aku bilang padamu, aku si Tian-Tian pohon wutong ini hanya layak dihinggapi burung phoenix yang membawa dahan emas. Sedangkan kau selamanya hanya di bawah akar pohon, semut yang berputar-putar. Segala pikiran jahat, simpan semuanya. Hati-hati, aku akan membuatmu di kota Hai. Lenyap sepenuhnya. Sudahlah, jangan buang waktu dengan dia. Jangan tunda waktu pelantikanmu. Anda adalah yang akan datang ke perusahaan kami untuk menjabat sebagai CEO Xie Tian-Tian, Direktur C. Ku dengar ketua dewan sangat menghargainya. Maka aku harus benar-benar menjilatnya. Ini yang baru datang, direktur utama, kan? Sepertinya ditunjuk langsung oleh ketua dewan. Ku dengar dia itu dari Laboratorium Biologi Jerman, peneliti utama. Benar-benar cantik dan berbakat. Mulai sekarang, selain ketua dewan, dia di perusahaan kita berada di posisi kedua, di atas segalanya. Direktur Xie, saya adalah kepala kelompok kelima di Departemen Riset. Kamu nanti panggil saja aku Xiaoli. Direktur Xie. Nama saya Xiao Hao. Xiao Shu. Xiao Zhang. Hei Direktur Xie, saya dengar, ya, kamu ditunjuk langsung oleh ketua dewan. Berarti ketua dewan pasti sangat menyukaimu, kan? Bisakah ajari kami, biar kami juga mendapat perhatian ketua dewan? Iya. Saya juga tidak tahu apa yang dilihat ketua dewan dariku. Saya bahkan belum pernah bertemu dengan ketua dewan. Ketua dewan memilihku? Tentu saja karena kemampuanku yang luar biasa. Lihat saja. Direktur Xie memang Direktur Xie. Bicara dengan kemampuan. Surat penunjukan dari ketua dewan. Sudah ditandatangani? Kamu begitu terburu-buru menjadi direktur Xie? Siapa ini? Kamu siapa? Apakah kau berhak bicara? Lu Chen, kau mau sampai kapan? Kenapa kau ikut sampai sini? Lu Chen. Ini bukan tempat untukmu. Bisa seenaknya. Prosesnya sudah selesai. Ketua dewan sangat menyukai Direktur Xie. Masakan tidak akan menandatangani untuknya? Kamu pikir kamu siapa? Berbicara seenaknya di sini? Apakah dia karyawan perusahaanmu? Tidak kenal. Saya sudah bekerja di perusahaan ini hampir setengah tahun.
semua karyawan perusahaan, pada dasarnya saya kenal semuanya. Orang ini sama sekali belum pernah saya lihat. Kau kenal? Tidak kenal. Mungkin karyawan baru. Selama bertahun-tahun saya ada urusan, jarang di perusahaan. Jadi kini kalian tidak kenal saya, sangat pada wajar. Saya adalah Direktur Utama Tianchen Pharmaceutical. Lu Chen. Lu Chen, kebohongan rendahan seperti ini, kau bisa karang juga. 5 tahun tidak bertemu. Perubahanmu ini sungguh besar. Sungguh dibandingkan dengan kelakuanmu dulu, lebih buruk. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia adalah mantan pacar putriku. Karena tidak mau putus, makanya dia mengejar ke sini. Nempel terus, sengaja cari masalah. Hey, Lu Chen. Kenapa kemana Tian-Tian pergi? Kau ikuti kemana? Kau benar-benar tidak tahu malu? Hei bocah, aku bilang. Aku sudah bertunangan dengan Tian-Tian. Jangan lagi dengan tidak tahu malunya. Menjadi pihak ketiga. Siapa yang jadi pihak ketiga? Dia sendiri tahu dalam hati. Tianchen Pharmaceutical Adalah perusahaanku yang kudirikan sendiri. Undangan kalian. Juga aku yang berdekat. Apa sekarang aku aja. Rekod akan pencabat penunjukan. Tian. Ya, kamu sama sekali tidak pantas menjadi CEO Tianchen Pharmaceutical. Tianchen Pharmaceutical. Juga tidak menyambut kalian. Keluar dari sini. Bukan. Lu Chen, apa kamu gila? Atau belum bangun? Sedang bermimpi di siang bolong? Kamu bilang kamu adalah ketua Dewan Tianchen Pharmaceutical. Tapi karyawan yang ada di sini, Siapa yang kenal kamu? semua orang tidak kenal kamu. Ya benar. Kamu bahkan biaya hidup kuliah. Kamu dapatkan dari jadi pelayan. Apa kamu bisa mendirikan Tianchen Group, perusahaan sebaik ini? Apa kamu punya kemampuan itu? Tian-Tian. Jangan buang waktu dengannya. Lu Chen, kalau tahu diri, cepat keluar dari sini. Jangan panggil satpam. Ini wilayahku. Yang harus pergi adalah kalian. Sekarang aku akan suruh orang untuk mengusir kalian. Sudahlah. Jangan berpura-pura di sana. Kamu bilang kamu adalah ketua dewan perusahaan kami. Lalu, bagaimana kamu membuktikannya? Aku punya foto Direktur Lu. Kamu benar-benar berani sekali. berani meniru Direktur Lu kami. Buka mata dan lihat baik-baik. Direktur Lu kami Wajahnya seperti ini. mana bisa? Kamu yang baru lulus, anak kecil sepertimu, hanya ini yang bisa kau tiru? Ini memang sama sekali tidak mirip. Ketua grup Tianchen seharusnya gagah dan anggun, serta berwibawa. Coba bercerminlah. Kini kau orang miskin dari desa, berani juga menyamar. Bagaimana kau membuktikan diri? Anak ini sungguh lucu, berani menyamar sebagai ketua kami. Benar-benar nekat. Kau memang percaya diri sekali. Berani juga menyuruh direktur kami pergi keluar. Menurutku yang harus pergi adalah kau. Itu benar. Aduh, celaka. Ini semua karena sekretaris Bai dulu. Lo bilang aku terlihat terlalu muda, berpakaian terlalu kekanak-kanakan, mudah ditipu mitra bisnis, sengaja membuatku tampak lebih tua. Perusahaan farmasi Tianchen adalah buatanku. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Namun, kalian begitu gigih. Aku bisa mempertemukan kalian dengan seseorang. Dia bisa membuktikan identitasku. Halo, apakah ini manajer Zhang dari Departemen Keuangan? Tolong datang ke lobi layanan sekarang. Ada suatu urusan yang dapat juga sih kau tanya ini. Apakah dia benar-benar ketua? Dia bisa langsung memanggil manajer Departemen Keuangan. Meskipun kau memanggil manajer keuangan, apa yang bisa terjadi? Mungkin kau sudah mempersiapkan acting sendiri, kan? Direktur Lu, Anda mencari saya? Manager Zhang. Ini adalah Manager Lee. Dia tampaknya memiliki keraguan tentang identitas saya. Beritahu dia siapa saya. Manager Lee, Orang ini memang ketua dewan kami, Lu Chen. Direktur Lu tidak hanya pendiri perusahaan ini, tetapi juga pemimpin kita semua. Apa? Ini bagaimana mungkin ini? Sekarang kalian dengar, kan? Kalian tahu siapa saya sekarang. Apakah masih perlu saya buktikan identitas saya? Astaga,
Dia benar-benar ketua dewan. Kita tidak mengenalinya. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dia pasti sedang berbohong pada kita. Benar. Kamu pasti sedang membuat tipu muslihat. Tian, jangan percaya dia. Lu Chen, kalaupun kamu mau berpura-pura jadi ketua dewan, carilah alasan yang lebih baik. Bagaimana mungkin kamu adalah dia? Saya tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun. Ini memang perusahaan saya. Tapi kalian harus masuk secara liar as I berposisi mas. Tindakan kalian sudah melanggar hukum. Direktur lu benar. Beberapa orang, tolong segera tinggalkan perusahaan. Kami akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan. Jangan dengarkan dia. Dia tidak mungkin menjadi direktur utama. Dia benar-benar penipu. Benar. Kami diundang langsung oleh direktur utama. Aku bertanya padamu, apakah kau pernah melihatnya secara langsung? Jujur saja, aku hanya melihat direktur utama dalam konferensi video. Tapi dia mirip dengannya, hanya terlihat lebih tua sedikit. Lu Chen, kamu berani menyamar sebagai direktur utama Tianchen Pharmaceutical. Kau benar-benar bosan hidup, ya? Menurutku kau hanya badut, sengaja datang untuk membuat masalah, kan? Lu Chen, kemarin kau merusak pesta penyambutanku, dan sekarang kau mengacaukan upacara penerimaan kerjaku. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Segera usir orang kampungan ini. Keluar! Tuan Xie. Dia adalah CEO yang ditunjuk langsung oleh direktur utama. Dia juga telah menandatangani kontrak senilai puluhan juta untuk keluarga Xi. Ini adalah kesempatan bagiku untuk mendekati keluarga Xi. Kalian berdua usir dia keluar. Tunggu sebentar. Kalian berdua usir dia keluar. Sekretaris Bai, saya di aula layanan. Kamu sekarang segera turun ke sini. Apa? Sekretaris Bai? Dia kenal Sekretaris Bai. Sampai sekarang kau masih berpura-pura. Bahkan kau bawa-bawa nama Sekretaris Bai, anak muda. Sekarang cepat pergi. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Sekretaris Bai? Siapa Sekretaris Bai? Sekretaris Bai adalah sekretaris pribadi, direktur. Pada awal berdirinya perusahaan, dia sudah di sisi direktur dan sangat dipercaya oleh direktur. Bisa dikatakan, di perusahaan Tianchen saat ini, dia adalah setengah pengambil keputusan. Kedudukannya hanya di bawah direktur. Jangan biarkan Lu Chen membodohi kalian semua. Dia sama sekali tidak mungkin kenal dengan Sekretaris Bai. Dan lagi, bahkan jika Sekretaris Bai ada di sini, dia akan tanpa ampun mengusir penipu ini. Benarkah? Sekarang, saya sebagai CEO perusahaan Tianchen memerintahkan kalian mengusir Lu Chen ini. Keluar. Kenapa masih diam? Kau tidak ingin kerja lagi? Ayo bertindak. Lepaskan aku. Kalian benar-benar melawan. Lu Chen, ya seharusnya kau tidak ada di sini. Cepat kenyalah. Tenang saja, Tian tidak akan melirikmu lagi. Sudahlah. Jangan buang waktu dengannya. Cepat usir, dia keluar. Sungguh sial. Lepaskan aku. Aku peringatkan kalian. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Hentikan. Apa yang kalian sabukan? Sekretaris Bai, orang ini mengaku sebagai direktur utama dan mengganggu ketertiban perusahaan. Jadi, kami harus membuangnya keluar. Mengaku sebagai direktur utama? Ya, dia bahkan di depan begitu banyak karyawan mengaku sebagai direktur utama, sungguh sangat tidak tahu malu. Berkat General Manager Xie kita, yang tepat waktu membongkar penyamarannya, kami baru tahu sifat aslinya. Berkat General Manager Xie? Benar. Halo Sekretaris Bai, saya adalah CEO yang baru datang hari ini, Tian. Jadi kamu yang tadi bilang mau mengusirnya? Benar. Saya sebagai CEO Tianchen Pharmaceutical ingin mengusir seorang penipu yang mengaku sebagai direktur utama. Seharusnya tidak ada masalah, kan?
Tian. Berani-beraninya kau memukulku. Kau yang kupukul. Sebenarnya yang memberimu keberanian. Berani mengusirnya. Saya dari Tianchen Pharmaceutical, CEO-nya. Di sini selain ketua dewan, sayalah yang paling berkuasa. Kamu yang paling berkuasa. Coba ambil cermin. Dan lihat baik-baik, apakah kamu pantas? Jika aku tidak pantas, apa kamu pantas? Aku bagi tahu kamu. Aku tuh tidak hanya akan menjadi CEO di sini, tetapi juga keluarga Sheikh kami akan segera menandatangani kontrak senilai jutaan. Sekarang, aku pecat kamu. Cepat pergi dari sini. Orang yang buta itu adalah wanita bodoh sepertimu? Maaf, Direktur Lu. Kami T-Side. Halo, Direktur Lu. Apa? Direktur Lu, dia benar-benar ketua dewan perusahaan kita? Tidak. Dia? Bagaimana mungkin dia menjadi ketua dewan? Mustahil. Mustahil. Apa-apaan ini? Bukankah dia hanya menjalankan perusahaan kecil? Bagaimana mungkin dia ketua dewan Tianchen Pharmaceutical? Benar. Pasti ada kesalahpahaman. Dia pasti bukan... Sekretaris Bai memanggilnya Direktur Lu. Aku hampir mengusirnya. Untung kamu menghentikanku tadi. Kalau tidak, aku akan menyinggung Direktur Lu. Jika benar-benar menyinggung Direktur Lu, itu sama seperti hukuman mati bagiku. Selesai. Apa yang harus kulakukan? Kamu... Benar-benar Direktur Lu? Dia seorang pelayan piring. Bagaimana mungkin Direktur Utama Grup Tianchen? Aku tidak percaya. Sekretaris Bai, dia benar-benar adalah ketua direktur perusahaan farmasi Tianchen. Jadi kau meragukanku? Tidak. Aku tidak berani. Direktur Lu sibuk dengan urusan bisnis. 2 tahun ini jarang muncul di perusahaan. So, dia memang benar-benar ketua direktur perusahaan farmasi Tian kami. Baiklah. Kau bisa ambil gaji. Direktur Lu. Ampuni aku. Aku mohon padamu, Direktur Lu. Direktur Lu. Bawa dia pergi. Direktur Lu. Berikan aku satu kesempatan lagi, Direktur Lu. Lu Chen, kau benar-benar ketua direktur perusahaan farmasi Tianchen? 5 menit. Akhirnya kau sadar akan kenyataan. Mustahil. Kau hanyalah seorang pelayan kecil yang tidak punya kekuasaan. Bagaimana mungkin dalam 5 tahun mendirikan perusahaan farmasi Tianchen? Ini benar-benar sebuah prestasi yang mustahil dicapai. Buktinya sudah ada di depan mata. Mengapa? Kenapa justru perusahaanmu? Di dunia ini, ada kebetulan seperti ini? Di dunia ini, memang tidak ada kebetulan seperti itu. Karena perusahaan farmasi Tianchen diambil dari namaku dan Tian, masing-masing satu karakter. Tian juga ahli di bidang biofarmasi. Jadi, 5 tahun lalu aku mendirikan perusahaan ini. So, kau apa mendirikan perusahaan ini untukku? Antara Saud dan aku. Perbedaan status keluarga terlalu besar. Aku aja dalam 5 tahun ini, aku berusaha keras membuat Tianchen Pharmaceutical menjadi yang terkuat di seluruh negeri. Setelah kamu kembali dari belajar, memberikannya padamu. Agar keluarga menyetujui kita bersama. Tidak kusangka. Ketulusanku malah sia-sia. Tian, kamu sangat mengecewakanku. Berikan padaku. Ternyata, kamu tadinya ingin memberikan Tianchen Pharmaceutical padaku. Tianchen Pharmaceutical sebenarnya adalah milikku. Tapi, aku bersyukur kau tidak menerimanya. Bukankah kau bilang kau meremehkan perusahaan kecil ini? Tidak begitu. Apakah akta transfer saham hari itu adalah... Akhirnya kau ingat. Bukankah ayahmu bilang? Perjanjian transfer saham itu anda lelucon? Aku sudah bilang. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Ya, Tian. Selama ini aku salah menilaimu. Kalian keluarga si... Gak akan pernah mendapat saham ini. Kamu pasti akan menyesal. Ada apa yang kau lakukan hari ini? Lu Chen, aku sungguh tidak menyangka akta transfer saham itu adalah milik Tianchen Pharmaceutical. Aku tidak tahu. Sepertinya kamu sekarang sudah menyesal. Aku memang agak menyesal. Dan aku tidak tahu kau telah melakukan banyak hal untukku.
Kalau tidak, aku sama sekali. Xie Tian, Lu Chen, beri aku satu kesempatan lagi. Aku lulus dari laboratorium biologi, Jerman. Di dalam negeri tidak ada orang yang memiliki pendidikan setinggi aku. Menurutmu mungkin. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Pantasan, siapa yang menyuruhmu mengkhianati ketulusan manajer lu kami? Lu Chen, aku sudah bilang, hari ini aku akan bergabung dengan Tianchen Group sebagai CEO kalian. Semua kerabat dan temanku tahu, kau tidak akan bisa menghancurkan masa depanku demi hubungan kita 8 tahun sebelumnya. Kau... Jaga salah paham sah. Bukan aku yang pengen menghancurkan masa depanmu, engkau sendiri yang menghancurkan masa depanmu sendiri. Xie Tian, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Kenapa? Kenapa bisa begini? Tianchen Pharmaceutical sudah menjadi milik kita. Kenapa bisa berubah begini? Manajer Lu sebelumnya ingin memberikan Tianchen Pharmaceutical pada wanita jalang ini. Sungguh sulit dipercaya. Sekarang semuanya sia-sia. Tidak ada apa-apa kan? Pantasan. Kerugian kali ini puluhan juta loh. Li Chen, beri aku satu kesempatan lagi. Demi hubungan kita 8 tahun sebelumnya. Aku janji, aku agak asal menghargai kesempatan ini. Dan tidak akan mengecewakanmu. Cukup. Aku tidak ingin bicara satu kata pun denganmu sekarang. Kamu ini orang keji. Yang tidak setia dan tidak tahu terima kasih. Mengingat masa lalu bersamamu, aku merasa jijik. Ye Tian, keluar dari sini. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tian Tian. Jangan memohon padanya. Sepupuku adalah CEO Grup Wang. Aku akan memohon padanya. Dia pasti bisa memberimu pekerjaan yang bagus. Tenang saja. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Lu Chen, aku... Satpam. Usir mereka keluar. Adakah sebiarkan mereka menengok telinga mataku? Lu Chen. Berhenti. Sepupu. Ada apa sebenarnya? Dia menghinaku. Siapa dia? Pria ini adalah putra direktur grup farmasi Wang. Wang Tianyi. Tidak kau sangka Wang Tianyi ini ternyata sepupu Sheng Yifan. Tapi itu tidak penting. Yang penting, apakah dia bisa mengikuti pendapat Dir, Wang, tapi kredit Swada Genshin. TN Wang baru pulang dari luar negeri. Pemikirannya sangat kebarat-baratan. Cara bicara dan bertindaknya juga agresif. Awalnya Dir, Wang bersedia bekerja sama, tapi TN Wang ini kurang bersedia. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Kekuatan perusahaan kita tak tertandingi. Dan jadi kau pasti pakai pecat Pardon Laboratorium Lingsheng. Maaf ya, perusahaan farmasi Wang menolak bekerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical. Tuan Wang, saya ingin bertanya. Kira-kira Anda tidak falsi kerja sama dengan kami? Apa alasannya? Anda menghina sepupu saya dan tunangannya. Tentu saya tidak mau bekerja sama dengan Anda. Tuan Wang, saya pikir Anda orang yang cerdas. Perusahaan farmasi Wang memiliki pengalaman klinis yang kaya, sedangkan Tianchen Pharmaceutical memiliki peralatan yang lebih baik. Kerjasama kita adalah sinergi kekuatan. Paten dari Lab Lingsheng, pasti akan kami dapatkan. Anda tahu, hanya dengan bergabung dengan kami, perusahaan farmasi Wang baru bisa mendapatkan paten Lab Lingsheng. Tanpa perusahaan farmasi Wang, Tianchen Pharmaceutical, itu apa? Tuan Wang, saya tahu yakin sebelum datang, Direktur Wang sudah memberitahu Anda tentang pencapaian dan posisi Tianchen Pharmaceutical di industri. Tuan Wang, jangan membuat kesimpulan yang salah. Sebelum saya datang, ayah saya terus bilang betapa hebatnya Anda. Sekarang saya lihat, biasa saja. Saya bilang, saya punya penilaian sendiri. Jangan menggurui saya. Tuan Wang, kerjasama kali ini diajukan langsung oleh Direktur Wang. Saya harap Tuan Wang bisa melupati prasangka terhadap saya dan mempelajari proyek ini dengan baik. Kami pasti bisa kerja sama saling menguntungkan. Jangan bodohi aku dengan ayahmu. Aku bilang padamu, perusahaan farmasi Wang ada di bawah kendaliku. Aku yang menentukan dengan siapa kita kerjasama. Proyek ini selalu saya yang menanganinya. Saya sangat tahu bahwa Direktur Wang telah mencurahkan begitu banyak usaha untuk ini. Anda benar-benar harus berpikir 2 kali. Baik,
Kalau begitu aku bilang pada kalian, perusahaan farmasi Wang kami menginginkan keuntungan tinggi dan imbal hasil tinggi. Sedangkan perusahaan kalian, Tianchen Pharma, ingin bersaing dengan harga murah, tentu saja kami tidak mau. Nggak menyangka Bapak Wang berpikir seperti ini. Membiarkan lebih banyak orang biasa menggunakan suntikan terapi gen, maaf tapi banyak pasien. Bukankah ini lebih baik? Aku adalah pedagang, bukan dewa. Tahukah kamu, satu suntikan terapi gen di Amerika bisa dijual hingga jutaan, bahkan puluhan juta? Tentu saja aku ingin membawa kembali ke dalam negeri untuk mereplikasi keuntungan besar. Sepupu sungguh berani. Series Price di Amerika yang hanya merawat orang kaya di kota Haicheng kami. Tidak dianjurkan. Aku lulusan PhD dari Ivy League di bidang keuangan dengan gelar master di bidang farmasi. Sedangkan kamu hanyalah lulusan universitas abal-abal, sembarangan. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Sungguh konyol. Orang-orang tertentu mengira dengan mendirikan perusahaan kecil, mereka bisa menginjak semua orang. Kamu benar-benar badut. Tampaknya Tuan Wang benar-benar tidak mau bekerja sama dengan perusahaan farmasi Tianchen kami. Tetapi tak keputusanmu ini, apakah Wang Firma mengetahuinya? Ku katakan sekali lagi, perusahaanku aku yang memutuskan. Jangan omong kosong di sini. Penelitian dan pengembangan biofarmasi membutuhkan dana besar, biaya waktu besar, tingkat pengembalian rendah. Kadang-kadang penelitian puluhan tahun pun tidak menghasilkan uang. Kui dengan susah payah mengembangkan satu jarum suntik yang efektif. Tentu saja uang ini harus kami peroleh. Mencari uang memang tidak masalah. Tetapi sebagai manusia harus punya hati nurani. Sekarang jarum suntik gen untuk kanker dan penyakit keturunan sangat mahal. Pasien biasa tidak mampu membayar biaya pengobatan ini. Yang harus kita lakukan adalah menurunkan harga jarum suntik terapi gen, memberikan manfaat kepada lebih banyak orang biasa, bukan untuk mencari uang hingga kehilangan hati nurani. Lu Chen, kau benar-benar menganggap dirimu dewi. Apakah kau tahu satu jarum suntik terapi gen, jika begitu mudah dikembangkan, maka tidak akan ada begitu banyak laboratorium yang bangkrut. Iya. Lagi pula dengan kemampuanmu, kamu tidak layak menjadi budak sepupuku sekalipun. Jika dia bekerja sama dengan perusahaanmu, pasti akan rugi besar. Malas bicara dengan kalian. Ayo pergi, Tuan Wang. Demit Ketua Wang, aku katakan sekali lagi. Tunggu, jika kamu tidak bekerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical. Patent Laboratorium Lingseng. Ya, kamu pasti katakan, coba. Kamu itu siapa? Berani-beraninya mengancamku? Aku bilang sekali lagi. Aku bukan hanya tidak akan bekerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical, tetapi aku juga akan mengusir kalian dari industri biofarmasi. Cepat pergi. Lu Chen, sebentar lagi, perusahaan farmasi Tianchen tidak akan menjadi apa-apa. Apa maksudmu? Jangan buang waktu dengannya. Besok akan kuberitahu padamu betapa mengenaskannya kau mati. Kita pergi. Tuan Wang, jika engkau melangkah keluar pintu ini hari ini, kau tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical lagi. Direktur Lu, bagaimana? Kebutuhan yang berpengalaman klinis domestik. Selain itu ada perusahaan farmasi Lee. Tolong hubungi Direktur Lee. Baik. Sepupu, orang itu Lu Chen berani bilang kau akan menyesal. Sungguh konyol. Menyesal? Dia itu apa? Nah, menurutku yang menyesal adalah dia. Lihat betapa parahnya dia memperlakukan aku dan Tian-Tian. Mulai sekarang, pasti di kalangan ini, kami jadi bahan tertawaan. Kau harus bantu kami. Sepupu, kita semua satu keluarga. Kau tidak bisa tinggal diam. Tianyi, di mana Tian-Tian? Dia adalah kepala petugas medis dari Laboratorium Biokimia Jerman. Jangan dipikir, kemampuannya pasti akan membantumu. Benar, sepupu. Tian-Tian sangat hebat. Mulai sekarang, kita lebih mengandalkan sepupu. Untuk membimbing. Tenang, besok di pameran investasi Lab Lingseng, aku pasti akan di depan umum. Merobek topeng palsu. Orang itu Lu Chen. Aku akan buat dia mengerti. Perusahaan Tianchen mereka bukan apa-apa. Pak Wang. Ayah datang. Tianyi, bagaimana kerjasamamu dengan perusahaan Tianchen?
Ayah, tenang. Aku punya pertimbangan sendiri. Kali ini kerjasama dengan Tian Chen. Harus kau pegang erat-erat. Jangan sampai direbut orang lain. Bagi kita, ini adalah kesempatan sempurna. Kerjasama macam apa itu? Aku benar-benar tidak tahu. Si Lu itu... Apa yang dia berikan padamu? Kenapa aku punya anak sebodoh ini? Apa yang kau bicarakan? Kau harus lebih sering bergaul dengan Lu Chen. Dia memiliki kemampuan kuat dan pengalaman yang kaya. Kau harus banyak belajar darinya. Sudahlah. Setiap hari kau memujinya, telingaku sudah muak. Tidak, Ayah. Kenapa kau selalu memuji anak orang lain? Anakmu ini juga sangat hebat, pendidikanku. Jauh lebih tinggi darinya. Dia lulusan universitas kampungan. Kau suruh aku belajar darinya? Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Kau ini benar, Paman. Dia lulusan universitas kampungan, apa yang bisa dia ajarkan? Apa yang kalian bicarakan? Tak mau dengar nasihat orang tua. Celaka di depan mata. Xiao Chen, Besok adalah pesta ulang tahunmu. Apakah ada keinginan yang belum terwujud? Atau ada barang yang kau inginkan? Tidak usah. Kakak-kakak sudah banyak membantu saya. mana banyak? Setiap ulang tahunmu kami memberi hadiah, kau tidak mau terima. Jadi kami 3 kakak ini terlihat tidak bertanggung jawab. Baik, kali Pak ini, akte kalian. Bagus. Ini baru masuk akal. Aku dan kakak sulung sudah menyiapkan hadiah ulang tahun yang istimewa. Besok, di acara investasi Lab Lingseng, ku berikan padamu. Kalian jangan menolak ya. Kau dengar? Baik, aku tidak akan menolak. Lagi pula kali ini, aku sudah meminta laboratorium Lingseng dari kakak kedua untuk meneliti suntikan terapi gen. Jika aku tidak menerima hadiah kalian lagi, kalian pasti akan bilang aku pilih kasih. Syukurlah kau tahu. Oh ya, Xiao Chen. KTT besok, sesuai dengan permintaanmu, sudah siap semua. Menurutmu apa lagi yang perlu diatur? Tidak perlu, Kak. Aku percaya padamu. Xiao Chen jarang meminta bantuanku. Ini kesempatan langka. Aku pasti akan menyiapkannya dengan baik. Tidak boleh mengecewakan Xiao Chen-ku. Lihat, kamu bisa aja. Ini daftar kerjasama untuk besok. Lihat apa lagi yang perlu ditambah atau dikurangi? Hapus Wangshi Pharmaceutical. Baik, semua ikut kamu. Teknologi medis dalam negeri jauh tertinggal dari luar negeri. Melalui KTT ini, kita bisa menyatukan berbagai perusahaan, Elitins Baltic Tide, break kembali ke Baton. Dalam waktu tidak sampai 3 tahun, teknologi medis dalam negeri bisa menyusul tingkat luar negeri. Saat itu, kita tidak perlu lagi bergantung pada kemauan luar negeri. Xiao Chen benar-benar sudah dewasa, semakin bisa diandalkan. Halo, kami mewakili Tianchen Pharmaceutical datang untuk mengikuti KTT investasi hari ini. Kami berdua mewakili Wangshi Pharmaceutical melarang kalian masuk. KTT hari ini tidak menyambut kalian Tianchen Pharmaceutical. Apa maksud kalian? Kami adalah tamu penting. Sekarang sudah tidak lagi. Lagi pula kalian datang pun tidak berguna. Sekarang sudah oleh perusahaan farmasi Wang dan Li bersama-sama membentuk aliansi farmasi Haishi. Kami akan mengajukan paten ke Lab Lingseng dan berkembang bersama. Artinya, seluruh industri biofarmasi di Haishi sudah mengecualikan Tianchen kalian dari industri ini. Jika kalian masih tahu diri, segeralah pergi dari sini. Apakah kalian tahu KTT hari ini diselenggarakan oleh siapa? Tentu saja kami tahu KTT kali ini diselenggarakan oleh Grup Lu dan Kepala Lab Lingseng secara bersama-sama. Masa kamu bilang kamu yang menyelenggarakannya? Siapapun yang menyelenggarakannya tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi. Kami diundang oleh Lab Lingseng untuk hadir. Kalian tidak berhak mencegah kami masuk. Minggir. KTT akan segera dimulai. Jika sampai terlambat, siapa yang bertanggung jawab? Belum mengerti juga. Tanggung jawab kami adalah mencegah kalian masuk dan mengacau. Lagi pula, KTT hari ini juga tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi. Seret mereka berdua keluar. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian berani sentuh anak buahku? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tentu saya dari Lab Lingseng.
Berani sentuh aku? Siapa yang memberimu keberanian? Berani sentuh sepupuku? Kau cari mati? Cepat tangkap dia. Kau berani menghalangiku. Kenapa aku tidak berani sentuh kau? KTT hari ini, aku pasti masuk. Mau masuk? Tidak ada pintu. Orang usir dia keluar. Mau masuk? Tidak ada pintu. Orang. Usir dia keluar. Lindungi Pak Lu. Lu Chen, Pesta hari ini tidak ada tempat untukmu. Jika kau sadar diri, cepat pergi dari sini. Lu Chen, para petinggi industri sudah menyatakan hanya akan mengikuti Wang's Pharmaceutical kami. Dengan Tianchen Pharmaceutical kalian, tidak akan ada kerja sama sedikit pun. tanpa Tianchen Pharmaceutical, akankah kalian ada hari ini? Kau benar-benar membalikkan keadaan. Haha. Dia benar-benar menganggap dirinya penting. Aku bilang padamu, hari ini bukan hanya acara investasi Lab Lingseng, tetapi juga Tuan Muda Lu yang berulang tahun ke-26. Saat itu, mereka akan berinvestasi dalam proyek ini. Kalian Tianchen Pharmaceutical tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kalian terlalu kejam. Ternyata, bintang utama KTT hari ini adalah Tuan Muda Lu ini. Tentu saja. Sayang sekali, pesta hari ini tidak ada tempat untukmu. Oh, begitu. Sepertinya kau masih percaya diri. Ada apa ini? Ini? Pak Lee, Saya dengar kau bersama Wang Pharmaceutical. membentuk aliansi untuk mengusirku dari industri obat di Haixi. Sepertinya kau menolak tawaran kerja sama yang kuberikan melalui telepon kemarin. Saya masih dalam tahap pertimbangan, jadi belum memberi jawaban akhir. Pak Lee. Saya juga ingin bertanya, bagaimana pertimbangan Pak Lee, bergabung dengan Tianchen Pharmaceutical tidak ada masa depan. Kau harus pikirkan baik-baik. Pak Lee, sekarang seluruh grup obat di Haixi sudah membentuk aliansi. Apa kau masih ingin seperti Tianchen, terusir? Pak Lee, turunkan biaya, harga terjangkau. Itulah strategi jangka panjang. Pak Lee, jika engkau ingin pergi ke pihak Lu Chen, aku tidak menghalangi. Hanya saja acara investasi hari ini, kau tidak bisa ikut serta. Pak Lee, hari ini ada investasi dari grup Lu, kau harus pertimbangkan. Dengan hati-hati. Amor first, Pak Lu. Sungguh minta maaf. Aku harus mempertimbangkan begitu banyak karyawanku. Tidak bisa memikul tanggung jawab sebesar ini. Amors. Sepertinya mata semua orang cukup tajam ya. Pak Lee, asalkan kita berhasil menandatangani kontrak, grup Wang pasti akan memberikan keuntungan untukmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wang. Pak Lee, pertimbangkan baik-baik. Aku sudah dengan Lab Lingseng menandatangani perjanjian kerjasama. Diam. Ya, jangan coba-coba menjual omong kosong. Untuk membodohi Pak Lee. Apakah kau pikir Liang akan percaya padamu? Apa iya? Pak Lee, yang aku pegang ini adalah milik perusahaan Tianchen Pharmaceutical kami. Ada Lab Lingseng, perjanjian kerja sama eksklusif yang ditandatangani. Dana dan teknologi semuanya aku yang pimpin. Kau tuh bisa lihat sendiri. Mustahil. Nah, mereka bagaimana mungkin bekerja sama dengan perusahaan kecil yang tidak terkenal seperti ini? Pak Shu. Stempel resmi pada perjanjian ini memang stempel resmi Lab Lingseng. Pak Lee, sudahkah kau membuat keputusanmu? Pak Lee, jika kau menarik kembali sekarang, investasi hari ini bisa saja... Semap sekali, Pak Lu. Aku harus memikirkan masa depan perusahaan obat keluarga Lee. Aku sudah, setelah pertimbangan matang, saya putuskan kerjasama dengan Farmasi Wang. Pak Lee, tolong pertimbangkan lagi. Farmasi Tianchen kami di Haicheng. Jangan dianggap remeh. Pak Lee, Anda tenang saja. Dengan dukungan kami, Lee di Haixi pasti jadi pemimpin, bukan sembarang orang yang bisa menandingi. Pak Lee, keputusanmu hari ini sangat bijak. Percayalah padaku, kerja sama dengan Farmasi Wang kami pasti akan memberimu
Prospek berbeda. Kerjasama dengan farmasi uang kami adalah keputusan paling tepat Anda. Sudahlah. Saya putuskan. Kerjasama dengan farmasi uang. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu pasti akan membayar harga mahal untuk ini. Wang Tianyi, dunia bisnis bagaikan medan perang. Menang kalah itu biasa. Tapi saya sarankan kamu dalam bertindak, sisakan sedikit ruang. Eksekutif startup biar bertemu terlatih. Lu Chen, cepat pergi. Kau tidak diterima di sini. Aku tidak butuh sambutanmu. Di dalam pasti ada orang yang menyambutku. Lu Chen, hari ini adalah ulang tahun. Putra grup Lu yang ke-26. Tidak hanya kota Haicheng, semua keluarga bangsawan akan berkumpul di sini. Dan, ini adalah langkah terpenting untuk merayu grup Lu. Kami pasti tidak akan membiarkanmu masuk. Aku sudah menyiapkan hadiah mewah untuk putra keluarga Lu. Natse, kita pasti akan menjadi teman baik. Aku akan mengundangnya untuk berinvestasi di aliansi farmasi Hai. Keluarga uang kami akan semakin berkembang. Sedangkan perusahaan Tianchen Anda hanya akan kami telan. Kalian benar-benar keterlaluan. Kenapa kau begitu yakin bahwa kau pasti akan berteman dengan putra keluarga Lu ini? Aku adalah lulusan Ivy League AS dan juga satu-satunya pewaris keluarga Wang. Sedangkan kau hanyalah lulusan Universitas Kampungan. Apa modalmu? Untuk bersaing dengan kami? Ternyata standar Tuan Wang, Universitas teman adalah gelar dan status sosial. Tapi aku rasa Tuan muda Lu ini pasti tidak akan setuju dengan pendapatmu. Konyol. Tidak setuju denganku? Setuju denganmu? Sepertinya aku dan Tuan Wang tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Minggir. Hentikan dia. Kenapa Xiao Chen belum datang? KTT investasi akan segera dimulai. Iya. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kalau aku telepon? Baik. Kenapa tidak diangkat? Jangan-jangan benar-benar ada masalah. Aku pergi lihat. Kakak, aku ikut. Ayo. Sekarang Lu Chen dan perusahaan Tianchen Pharmaceutical-nya benar-benar hancur. Sepupu memang hebat. Begitu pulang langsung menyelesaikan proyek sebesar ini. Jika paman tahu, pasti akan sangat senang. Kali ini ayah pasti akan tenang, membiarkanku mengelola perusahaan sepenuhnya. Halo ayah, aku beritahu kau, baru saja tadi... Wang Tianyi, bukankah aku suruh kau kerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical? Kenapa kau bergabung dengan semua perusahaan biofarmasi dan memimpin mengisolasi Lu Chen? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Apa? Tentu saja mengajak semua orang untuk menghasilkan uang bersama. Ayah, aku beritahu kau, sebentar lagi aku akan mendapatkan paten laboratorium Linsheng. Kau di rumah saja, tunggu uang masuk. Dasar anak pemboros. Kau mau membuatku marah? Sekarang segera minta maaf pada Lu Chen. Ayah, kau suruh aku minta maaf padanya? Bukan, kenapa kau selalu membela orang bernama Lu? Di antara kalian, apakah ada hubungan? Apa dia anak harammu? Dasar orang jahat. Sebenarnya masalah ini tidak boleh bocor. Tapi sekarang aku terpaksa memberitahumu. Kepala Laboratorium Linsheng. Sepupu, waktunya hampir tiba. Ayo cepat duduk. Sudahlah, ayah, tak usah bicara lagi. KTT akan segera dimulai. Kepala Laboratorium Linsheng adalah kakak Lu Chen. Selesai. Tak menyangka Wang melakukan hal begitu kejam. Direktur Lu, di saat seperti ini, kau masih bisa tertawa? Tenang, nanti akan ada yang memohon agar kita masuk. KTT akan segera dimulai. Bayang kau lakukan di sini. Kenapa belum masuk? Tentu saja ada yang tidak mengizinkanku masuk. Apa? Kau bilang apa? Siapa yang tidak mengizinkanmu masuk? Bercanda apa? KTT ini khusus disiapkan untukmu. Siapapun boleh tidak masuk, hanya kau tidak boleh. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Direktur Lu, jamuan ini disiapkan untukmu. Bercanda apa? Bukankah ini grup Lu bersama Laboratorium Linsheng? Bagaimana mungkin diadakan untukmu? Sebenarnya ada apa ini? Kalau berdua yang menghalangi Xiao Chen,
dan tidak membiarkannya masuk. Segera kirim orang ke pintu KTT. Aku ini orang dari Wang Pharmaceutical. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Pak Lu, bukankah ini manajer umum hotel ini? Hotel ini adalah properti dari grup Lu. Kalau dia, bukankah dia... Buang 2 benda yang mengganggu ini, keluar dari sini. Baik. Xiao Chen, masuklah dulu. Aku dan kakak ketigamu akan mengurus. Para tamu yang terhormat, maafkan kami karena penyelenggara terpenting. Acara ini belum datang. Kita tunda puncak acara selama 20 menit. Apa-apaan ini? Seorang penyelenggara mereka malah terlambat. Membuat kita semua duduk menunggu di sini ya. Betapa sombongnya dia. Jangan sembarangan bicara. Dia adalah penanggung jawab Lapling Sheng. Pantasan kita menunggunya. Harus diakui, pesta ulang tahun ini benar-benar mewah. Kudengar Tuan Lu adalah satu-satunya putra keluarga Lu. Sangat dimanjakan. Makanya, kita harus menjalin hubungan baik. Dengan Tuan Lu, memberi kesan yang baik. Jangan sampai terjadi masalah. Mengerti. Silakan sambut penyelenggara puncak acara ini. Nona Lu Yue naik ke panggung dan berpidato. Lu Yue. Nama ini terdengar akrab. Sepertinya pernah ku dengar. Bukankah ini putri kedua keluarga Lu, Profesor riset top Lu Yue? Bukankah dia... Dialah yang muncul di pesta sambutan Tian-Tian, putri kedua keluarga Lu, Lu Yue. Halo semuanya, aku penanggung jawab Lapling Sheng, Lu Yue. Penanggung jawab Lapling Sheng. Ternyata adalah putri kedua Adikku mendirikan sebuah perusahaan biofarmasi. Dia khawatir karena teknologi biofarmasi dalam negeri jauh tertinggal dari perusahaan asing. Dan kebetulan, saya sedang meneliti topik Gensel. Dia meminta saya untuk mengembangkan satu yang bisa menyembuhkan kanker atau penyakit genetik. Obat ini ternyata dikembangkan oleh Profesor Lu khusus untuk adiknya. Nona kedua keluarga Lu ini sangat memanjakan adiknya. Sepupu. Tuan Muda Lu ternyata rekan kita di bidang biofarmasi. Bagus sekali. Mulai sekarang dengan Tuan Muda Lu, kita punya topik yang sama. Ini bagi kita adalah card yang sangat baik. Dengan bakat dan kemampuanmu, pasti kau bisa berteman baik dengannya. Adikku bertekad untuk menyatukan perusahaan biofarmasi dalam negeri menjadi satu kekuatan, mengejar ketertinggalan dari luar negeri. Bahkan dia secara sukarela memberikan bantuan dana kepada beberapa perusahaan. Namun baru saja, terjadi hal yang memprihatinkan. Adikku sebagai tokoh utama hari ini bahkan dihalangi oleh seseorang. Di pintu masuk acara, tidak diizinkan masuk. Siapa? Begitu hebat? Berani macam-macam dengan Tuan Muda Lu? Benar juga. Ini seperti menggaruk kepala harimau. Benar-benar bosan hidup. Dan saat ini dia sedang berada di depan pintu ballroom. Bukankah yang berdiri di pintu adalah Tuan Muda Lu? Kenapa, Paman? Kau anak durhaka? Ayah, kenapa kau memukulku? Apa yang terjadi? Kau masih ingat aku ini ayahmu? Apa kau pernah dengar kata-kata ayahmu itu? Jika aku datang selangkah terlambat hari ini, keluarga Wang kita akan hancur total di tanganmu. Ayah. Kau bicara apa sih? Kenapa marah besar seperti ini? Kau masih berani tanya aku, kenapa aku marah? Dulu saat aku serahkan perusahaan kepadamu, apa yang aku katakan? Aku disuruh kamu kerjasama dengan Tianjin Pharmaceutical. Aku suruh kamu jaga hubungan baik dengan Lu Chen. Tapi kamu malah sebaliknya. Diam-diam kau menentang Lu Chen. Kau hebat sekali. Hebat sekali. Kukira ada masalah apa? Ternyata cuma ini. Aku memang tidak mau kerjasama dengannya. Kenapa? Apa yang aku katakan di telepon? Apakah belum cukup jelas? Kau anggap itu angin lalu. Tahukah kau? Siapa sebenarnya Lu Chen? Sudahlah, Waya. Sekarang aku sudah menggabungkan semua perusahaan biofarmasi. Menjadi aliansi farmasi Hai. Dan aku juga menendang Tianjin keluar. Nantinya, aku akan mengambil alih perusahaan Lu Chen, menelannya. Dengan begini, apa yang aku lakukan masih belum cukup baik. Benar, Paman. Jelas-jelas Lu Chen sengaja menekan harga lawan semua orang. Sepupu, dialah yang memimpin kita.
Sebagai pemimpin untuk makmur bersama, Dia tidak salah. Berkat Direktur Wang, aliansi kita ini bisa terbentuk. Kau anak durhaka. Aku minta kau pergi sekarang juga. Minta maaf kepada Lucien. Minta maaf? Kau menyuruhku minta maaf padanya. Kenapa aku harus minta maaf pada orang itu? Jangan banyak bicara di sini. Cepat pergi minta maaf. Kau tahu nggak, Lucien? Siapa dia sebenarnya? Pergi ke sana. Ayah, tentu aku tahu siapa dia. Suruh aku minta maaf padanya. Mana dia lawanku? Oh, bukan. Dia sama sekali tidak layak menjadi lawanku. Aku tidak akan minta maaf pada orang yang pernah aku kalahkan. Kau ini, cepat pergi minta maaf. Kalau tidak, maka keluarga kami Wang akan benar-benar hancur di tanganmu. Ayah, kau memukulku lagi? Dengan hak apa kau memukulku? Yang kupukul ya kau. Cepat pergi minta maaf, berangkat. aku tidak mau. Aku tahu akan minta maaf padanya. Pendidikannya lebih rendah dariku. Aku tidak mau. Berdiri tegak. Direktur Lu, ini semua karena aku gagal mendidik anak, aku membawanya ke sini untuk minta maaf padamu. Ketua Wang, Anda terlalu serius. Anda tidak ada habkatnya dengan Wante. Tuan Wang telah membuat pilihannya sendiri. Kenapa engkau minta maaf padanya? Apa hebatnya dia? Kau. Semua salahku. Dia masih muda dan gegabah, tidak mengerti apa-apa. Aku mewakili saya minta maaf padamu. Ketua Wang, Anda terlalu sopan. Aku tidak sakit berpikiran. Tetap, aku berharap Tuan Wang itu belajar bagaimana menghormati orang lain. Karena dalam industri ini, aku tidak pernah gitu. Kerjasama dengan Wang tidak akan saya pertimbangkan lagi. Beriurnya silakan sambut adikku untuk memberikan pidato di atas panggung. Di mana tuan muda keluarga lu? Soalnya tadi dikatakan masih di pintu. Mengapa tidak terlihat? Lu Sheng adalah Lu Sheng. Ini idola wanitaku. Lucien, Apakah kamu tidak apa-apa? Apakah mereka menindasmu? Katakan padaku, aku akan membelamu. Pasti kau tidak berani berbuat apa-apa padaku. aku sudah ingin bertanya padamu sejak terakhir. Apakah hubunganmu dengannya? Apa hubungannya denganmu? Kamu tidak diterima di sini. Lucien, aku khawatir padamu. Aku takut kamu tertipu olehnya. Orang ini suka pamer, sangat licik. Kata-kata ini sangat cocok untuk keluarga si kalian. Lucien, Flecken yang kira dengan mengundang seorang bintang bisa mendukungmu. Ini adalah grup lu dan puncak investasi laboratorium Lingsheng, bukan konser. Sepertinya kalian belum mengerti siapa sebenarnya tokoh utama perjamuan hari ini. Aku tadinya berniat melempar kalian keluar, tapi sekarang aku sangat ingin melihat wajah kalian setelah mengetahui kebenaran. Sedangkan kamu, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Sudahlah, Kak Tiga. Ayo kita pergi. Apa yang kau katakan, Kak Tiga? Apa dia? Dia ternyata adik laki-laki Lu Xing? Dia benar-benar gila memanjakan adik. Lu Chao sangat melindunginya. Logramon Svenggird, bagaimana bisa kau menjadi kakaknya? Aku bukan kakaknya, tapi kakak perempuanmu. Daxian, sedangkan bukan maksudku begitu. Aku adalah penggemarmu. Aku sudah menyukaimu sejak bertahun-tahun. Lexi, mana kamu sudah bisa menjadi kakaknya? Aku tuh tidak punya penggemar bermoral buruk sepertimu, yang suka memfitnah dan membuat rumor. Xiao Zhen benar-benar buta. Bagaimana bisa menyukai tipe selebriti yang tidak bermoral? Xiao Chen, ayo kita pergi. Presiden Lu, ini semua karena anak bodoh yang merusak kontrak kedua perusahaan. Dia baru aja kembali dari luar negeri. Tidak tahu diri. Kau boleh semkulah memarahinya. Tetapi jangan batalkan kerjasama. Ayah, menurutku kau yang benar-benar pikun. Aku sudah mendirikan aliansi farmasi Hai. Hari ini aku pasti bisa mendapatkan investasi. Saat itu aku bisa mendapatkan obat-obatan dari laboratorium Lingsheng. Kau terus perlu bekerja sama dengan mereka. Dia sama sekali tidak setingkat dengan kita. Direktur Wang, walis ini bukan aku tidak memberimu muka. Tuan Wang sendiri yang memilih. Tidak masalah, kan? Sungguh ada tempat moneter mendekat. Kamu... Ini, aku sedang menyelamatkan nyawa keluarga Wang. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ayah, kau memukulku lagi karena dia. Baik, aku beritahu kau. Jika hari ini kau bersikeras bekerja sama dengan mereka, maka langkahi mayatku. Dulu, keluargamu malang. Sungguh malang. Kau malah percaya pada orang luar, dan tidak percaya pada anakmu sendiri. Aku beritahu kau. Hari ini aku benar-benar mampu mendapatkan investasi. Saat itu aku akan mengakuisisi perusahaan farmasi Tianchen.
Aku akan membuat kalian selamat yes. Lucu. Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah ku dengar seumur hidupku. Pak Lu, Awalnya tidak seharusnya perusahaan diserahkan ke tangannya. Semua ini adalah kesalahan penilaianku. Direktur Wang awalnya melihat usiamu sudah sepuh. Aku masih berniat memperbarui kontrak denganmu. Tapi penampilan Tuan Wang hari ini sungguh sangat mengecewakan. Jadi saya memutuskan untuk tidak pernah bekerja sama lagi dengan perusahaan farmasi Wang. Mas Jer mau bekerja sama dengan kami? Nanti kamu hanya bisa berlutut memohon padaku. Oh, Watrak. Bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan melirikmu pun. Semua berhenti. Ini putri orang terkaya, Lu Fei. Direktur Lu dari grup Lu. Kalian lagi yang menggertak Xiao Chen, Halo Pak Lu, saya Wang Tianyi dari perusahaan farmasi Wang. Wang Tianyi. Kamu yang membentuk aliansi farmasi dan mengecualikan perusahaan Tianchen? Ya, saya lah. Yang membentuk aliansi farmasi Hais, sehingga semua perusahaan Hais saling berbagi sumber daya, dan skalanya semakin membesar. Anda dapat berinvestasi pada kami. Sedangkan perusahaan Tianchen, Meru, sama sekali tidak layak bergabung dengan kami. Pak Lu, terutama dengan dukungan Patent Laboratorium Lingsheng, bisnis kita akan semakin maju pesat. Benar, Direktur Lu, execution kita jauh melampaui perusahaan Tianchen. Bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik Anda. Apa yang membuat kalian berpikir, dengan membentuk aliansi, aku akan berinvestasi pada kalian? Sejak Anda mewarisi grup Lu, Anda telah menciptakan satu demi satu mitos. Anda adalah seorang jenius yang sesungguhnya. Saya person pasti akan membuat keputusan yang paling tepat. Kata-katamu benar. Keputusanku selalu benar. Keputusanku adalah tidak akan berinvestasi pada kalian. Tidak akan berinvestasi pada kalian. Apa? Kenapa? Siapapun yang menindas adikku adalah musuh keluarga Lu. Kakek. Adik. Apa? Mereka kakak adik? Kakak adik. Lu Fei dan Lu Chen sama-sama bermarga lo. Pantas saja. Ini benar-benar memalukan. Perusahaan farmasi Wang ingin mengeluarkan perusahaan farmasi Tianchen, mendapatkan investasi dari grup Lu. Tak disangka mereka kakak adik. Kali ini benar-benar seperti mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kaki sendiri. Kalian kakak adik? Jika dia benar-benar adik Direktur Lu, maka acara ulang tahun hari ini. Maka investasi hari ini, bukankah Tuan Lu? Apakah Anda benar-benar adik dari Direktur Lu? Sebelumnya, kenapa tidak pernah kudengar kau mengatakannya? urusan keluarga Lu ada hubungannya denganmu? Lu Chen, kau benar-benar putra dari keluarga Lu? Cucu dari orang terkaya? Mustahil. Jika dia cucu orang terkaya, dia tidak mungkin mencuci piring. Untuk biaya sekolah. Aku tidak percaya. Dulu saat sekolah, dia masih mengajukan beasiswa. Bagaimana mungkin dia? Tampaknya kalian meragukan identitas Xiao Chen. Sangat ragu ya. Saya bersedia menjelaskan untuk kalian. Siapapun yang mengganggu Xiao Chen, kami sebagai kakaknya pasti tidak akan memaafkan. Terlebih lagi hari ini adalah ulang tahun Xiao Chen. Umumkan, hentikan semua kerjasama dengan perusahaan farmasi Wang dan semua kerjasama dengan keluarga Xi. Semua perusahaan yang terkait dengan mereka, semua kerjasama dihentikan. Selain itu, mulai sekarang siapa yang bekerja sama farmasi Wang atau keluarga Xie akan dianggap sebagai musuh keluarga Lu. Hei, apa? Semua mitra bisnis telah membatalkan kerjasama. Wang Zong, bagaimana ini? Grup Lu tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Membatalkan kerjasama? Tidak bisa membatalkan kerjasama. Kalau tidak, keluarga Xie kami akan hancur. Tidak. Jangan batalkan kerjasama. Jangan. Lu Chen, kita memiliki hubungan 8 tahun. Kau begitu baik, begitu mencintaiku. Kau tidak akan setega ini, kan? 8 tahun. Sudah aku katakan sejak dulu. Selama ini kata aku memang buta. 8 tahun waktu ku sia-siakan begitu saja. Enyahlah.
Siapa yang mengizinkanmu menyentuh Xiao Chen? Lu Chen, kali ini aku yang salah. Yang dulu itu salahku. Tapi jika kau bilang lebih awal bahwa kau tuan muda keluarga Lu, aku pasti tidak akan seperti ini. Pada akhirnya, ini semua salahmu. Sekarang kau malah menyalahkanku. Aku sangat bersyukur. Lu tidak memberitahumu kebenaran. Kalau tidak, anakku tak dengan pernah bertisat. Sifatmu yang serakah pada kemewahan. Saya menghalalkan segala cara. Lu Chen. Singkirkan tangan kotormu. Tian. Sepertinya kota ini akan berubah. Oke, Lord Wang, Sheng, dan Xia. Hancur total. Mereka salah lawan. Siapapun bisa, asal jangan keluarga Lu. Lu Chen adalah putra tunggal keluarga Lu. Keluarga Lu selalu memanjakannya. Kali ini mereka mencari masalah. Lu Chen, kumohon jangan hentikan kerjasama. Kau boleh pukul atau marahi aku. Aku tidak akan mengeluh. Mark, aku bukan anggota keluargamu, Xia. Aku tidak punya kebiasaan memukul atau memarahi. Tuan muda Lu, aku seharusnya tidak menentangmu sebelumnya. Ku tarik kembali ucapanku tadi. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku ya. Cukup. Kau tidak perlu berpura-pura. Kau tidak sungguh-sungguh minta maaf. Kamu hanya tidak rela saja. Right. Kami tidak. Lu Chen, katakan bagaimana caranya agar kau bisa lega. Kami sekarang semuanya mendengarkanmu. Ya Tuan Lu, apa yang Tuan katakan akan saya lakukan. Melakukan apa? Tuan Wang, bukankah kau baru saja mengatakan, asalkan ayahmu menandatangani kontrak denganku, dari mayatmu akan kuinjak. Kau juga mengatakan, bahkan jika aku berlutut memohon padamu, kau tidak mau menciak. Tuan Lu, saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Maaf. Saya tidak berani lagi. Tolong ampuni saya. Tuan Lu. Xiao Chen, jangan lemah hati. Orang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Ayah. Tolong selamatkan aku. Bicarakan untuk... Tuan Lu. Demi ayahku, ampuni aku kali ini. Tuan Wang, wajah ayahmu sejak tadi engkau berulang kali mengatakan Xia. Sudah hilang sama sekali. Lu Chen, saya rela menjadi budakmu. Mohon memberi keluarga si kami satu kesempatan. Menjadi istri budak. Kau pantas. Jangan sentuh aku jijik. Direktur Lu, aku berlutut dan minta maaf. Mohon Tuan bermurah hati. Lepaskan keluarga si kami. Keluarga si kalian bukannya paling mementingkan kesetaraan status? Tuan Lu, semua ini sebelumnya dihasut oleh Xie. Anda orang besar yang berjiwa besar. Anda lebih baik. Diam, CCTV sudah menunjukkan bahwa Anda yang menyandung pelayan dan menumpahkan anggur. Apa kira kami keluarga Lu tidak bisa menyelidiki? Tuan Lu, kerja sama kita. Bisa tanpa mengambil keuntungan sama sekali. Saya mohon, beri keluarga Wang satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Direktur Wang, apa sekarang Anda menghina saya atau menghina keluarga Lu? Tidak. Semua ini karena kebodohan anak saya. Saya mohon, demi tulang tua, saya cukup. Usir sedikit semua keluar. Saya tidak ingin lagi melihat peta karbo coli hadapan situ. Usir mereka semua keluar. Lu Chen, apa yang membuatmu begitu angkuh? Bukankah kamu hanya mengandalkan keluargamu untuk berada di atasku? Meskipun aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Mati. Kamu tidak punya hak untuk berulah di sini. Orang sini, usir mereka semua keluar. Mulai sekarang, dilarang menginjakkan kaki di perusahaan Lu. Kakek. Chen, kakek membawakanmu peninggalan ibumu dulu. Lulau, saya Xie Zhengguo dari keluarga Xie. Atas dasar hubungan bisnis kita dulu. Keluarga Xie. Dulu ayahmu berlutut di depanku, memohon padaku untuk investasi. Aku bahkan tidak menatapnya. Chen, bagaimana rencana menangani mereka? Wang's Medical bersaingan tidak sehat, ikuti prosedur hukum. Adapun keluarga Xie, aku ingin mereka merasakan. Rasanya diblokir di seluruh internet. Swedish Handball Schwernen. Kakakku di Jerman. Kakakmu
Kalian mungkin belum tahu, kakakmu adalah seorang di luar negeri, Dengan menemani minum, untuk mendapatkan daji akademik yang mendapatkan sumber daya penelitian. Tangkapan layar email ini perlu aku bantu kirim ke media? Itu tidak mungkin. Panggil orang-orang tidak penting ini. Usir mereka semua. Lucen, Lulau. Sudah menunggu lama. Xiao Chen. Giliranmu berpidato di panggung. Semuanya akhirnya selesai. Kita bisa adakan pesta ulang tahun untuk Xiao Chen. Ayo. Ayo. Ayo, kakek. Selanjutnya, kami persilakan Direktur Utama Tianchen Pharmaceutical, Lu Chen, menyampaikan pidato. Rakyat terhormat, mengenalkan Anda semua untuk berpartisipasi dalam konferensi puncak ini. Hari ini? Saya tidak hanya memperkenalkan satu suntikan yang baru dikembangkan untuk terapi gen. Saya juga akan mengundang lebih banyak mitra untuk bersama-sama membuat industri biofarmasi kita lebih besar, lebih kuat, dan supaya ada lebih banyak kanker dan penyakit genetik. Ini sebuah langkah pertama dari perjalanan panjang dan juga langkah yang besar akan dasar. Ayo percaya ya. Industri biofarmasi kita pasti akan semakin gemilang. Terima kasih semuanya. Saya akan menginvestasikan 20 juta sebagai dana awal proyek untuk produksi dan pengembangan obat. Sementara, ini juga adalah hadiah ulang tahun untuk adikku. Selamat ulang tahunnya yang ke-26. Saya akan menginvestasikan 10 juta untuk adikku sebagai hadiah ulang tahunnya. Benar-benar jumlah yang besar. Ini adalah liontin naga giok yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Hari ini aku serahkan kepadamu. Semoga engkau mewujudkan cita-cita keluarga dan melindungi rakyat. Surplus cashier, kakek. Aku pasti tidak akan mengecewakan amanah. Xiao Chen. Selamat ulang tahun. Terima kasih, kakek. Terima kasih kepada kakak. Ayah, ibu, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Saya akan membuat lebih banyak rakyat menggunakan obat yang tapi buat. Dan lebih manjur. Baik. Xiao Chen. Ini adalah perusahaan farmasi Tianchen. Laporan keuangan 3 bulan terakhir. Perusahaan yang Anda dirikan untuk Shetian sudah berhasil go public. Dan lagi adik, grup She sekarang akhirnya tidak tahan lagi. Bangkrut. Kasus pemalsuan akademik Shetian sebelumnya telah diungkap oleh orang lain. Sekarang dia telah menjadi bahan tertawaan seluruh industri biofarmasi. Shetian sudah lama tidak ada hubungan denganku. Apapun yang terjadi padanya tidak ada hubungannya denganku. Chen, kamu sudah berusaha sangat keras. Boleh istirahat, jangan membuat dirimu terlalu lelah. Belum cukup. Aku ingin membuat Tianchen Pharmaceutical menjadi perusahaan farmasi yang benar-benar milik publik, bermanfaat bagi dunia. Jika ibumu tahu, pasti akan bangga padamu. Ini rencana baru dari kakek untukmu, rencana ekspansi farmasi Asia Tenggara. Apakah kakek perlu membantumu? Tidak perlu, kakek. Aku sendiri yang akan bicara. Tapi, boleh meminjamkanku sedikit dana awal? Bocah nakal. Masih bicara pinjam dengan kakek? Ambil sendiri sebanyak yang kamu butuhkan.